Ini strategi scalping super simple buat kamu yang sering banget kena SL kalau lagi trading di time frame M1. Saking simpelnya, saya yakin semua orang bisa pakai. Simple tapi powerful, pakai kombinasi dua indikator klasik, SMA Simple Moving Average sama RSI, Relative Strength Index. Strategi ini cocok banget buat kamu yang suka scalping, tapi tetap punya aturan jelas. Jadi kamu nggak asal klik buy dan juga nggak asal klik sell. Masalah utama scalper itu biasanya ada dua. Pertama, entry terlalu terburu-buru, akhirnya SL-nya kena. Kedua, sinyal indikator kadang bikin bingung, apalagi kalau market lagi sideways. Ujung-ujungnya bukan profit, malah loss yang numpuk-numpuk. Saya tahu rasanya, scalping tuh harus disiplin, kalau nggak ya ambiar. Banyak scalper newbie yang mikir time frame M1 itu cuan cepat. Padahal kalau tanpa sistem yang jelas, time frame M1 justru bisa bikin mental kamu hancur. Karena candle bergerak kenceng banget, bikin kamu gampang panik. Makanya strategi yang saya share ini bisa jadi solusi. Kita gabungin Simple Moving Average sebagai penentu tren jangka pendek, sama RSI buat konfirmasi momentum. Jadi, entry kamu nggak cuma asal ikut-ikutan candle, tapi ada dasar teknikalnya. Kombinasi dua jenis indikator ini bisa bikin analisa kamu lebih terarah. Oke, setup indikatornya gampang banget. Kamu tinggal tambahin dua Simple Moving Average atau SMA. Yaitu SMA dengan periode 30 sama SMA dengan periode 60. Warnanya bebas, kamu mau pakai warna apa terserah, sesuka hati kamu aja deh. Tapi biar gampang, saya sih biasanya pakai warna biru untuk Simple Moving Average yang periode 30 dan warna merah untuk Simple Moving Average yang periodenya 60. Terus tambahin indikator RSI alias Relative Strength Index. Tapi untuk RSI kita untuk strategi ini, periodenya kita ganti jadi 8. Nah, terus untuk lower dan upper limitnya kita ganti juga. Untuk upper limit kita ganti jadi 60, sementara lower limitnya kita ganti jadi 40. Simple banget. Sekarang kita bahas aturan mainnya. Ingat, strategi ini buat scalping di time frame M1 atau paling gede M5. Jadi harus disiplin banget. Aturan baiknya, SMA 30 cross ke atas SMA 60. Pastikan SMA 30 itu berada di atas SMA 60. Terus tunggu RSI cross ke atas level 40. SL-nya taruh di bawah SMA 60. Risk reward ratio minimal 1:1, tapi kalau bisa lebih besar, misalnya 1:2 atau 1:3, itu makin mantep. Aturan sell-nya, SMA-nya harus udah cross juga, yang mana SMA 30 itu cross ke bawah SMA 60, dan pastikan SMA 30 berada di bawah SMA 60. Dan tunggu sampai RSI cross ke bawah level 60. SL-nya bisa ditaruh di atas SMA 60. Untuk risk reward ratio sama, minimal 1:1, boleh lebih gede kalau kondisi marketnya mendukung. Oh ya, strategi ini seperti juga strategi yang berbasis moving average nggak terlalu efektif, bahkan sering gagal kalau ketemu situasi sideways kayak gini. MA-nya, moving average-nya itu cenderung flat dan saling silang rapet kayak gini. Jadi hati-hati kalau ketemu kondisi kayak gini ya. Sekarang biar jelas, kita coba lihat contoh real case di chart. Cek chartnya. SMA 30 udah cross ke atas SMA 60. Oke. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa RSI pun udah naik, dia nge-cross melewati 40, naik ke atas 40. Artinya, kita bisa entry buy dengan SL dipasang di bawah SMA 60. Jangan lupa, risk reward ratio harus bagus ya, wajib bagus. Minimal 1:1.
Nah, cek lagi chart ini. Kita bisa lihat di sini ya sama-sama. SMA 30 udah nge-cross ke bawah SMA 60. Terus RSI-nya juga udah turun ke bawah 60. Berarti kita bisa entry sell dengan SL di atas SMA 60-nya. Dan risk reward ratio-nya jangan pernah lupa minimal 1:1. Tapi pastinya boleh banget dan lebih bagus lagi, misalnya bisa 1:2, 1:3, dan seterusnya. Next, cek chart lagi. Ini kita udah bisa ngelihat bahwa SMA 30-nya udah nge-cross ke atas SMA 60. Dan RSI pun kalau kita lihat sudah melewati ke atas 40. Artinya apa? Artinya kita bisa entry buy dengan SL dipasang di bawah SMA 60. Jangan lupa risk reward ratio-nya minimal berapa? 1:1, harus bagus ya. Cek lagi ini, SMA 30 cross ke bawah SMA 60. Terus RSI juga udah turun melewati 60. Oke. Berarti kita bisa entry sell dengan SL di atas SMA 60. Risk reward ratio jangan lupa minimal harus 1:1. Nah, ada lagi ini, RSI juga udah turun lagi melewati 60. Berarti kita bisa entry sell lagi dengan SL di atas SMA 60 dan risk reward ratio-nya minimal 1:1. Next, cek chart lagi nih. SMA 30 udah nge-cross ke atas SMA 60. Dan RSI pun udah naik melewati 40. Artinya apa? Kita bisa entry buy dengan SL dipasang di bawah SMA 60. Jangan lupa, risk reward ratio minimal harus wajib 1:1. Cek lagi ini, SMA 30 cross ke bawah SMA 60. Terus RSI juga udah turun ngelewatin 60. Berarti kita bisa entry sell dengan SL di atas SMA 60. Risk reward ratio minimal 1:1. Cek lagi, RSI-nya udah turun lagi ke bawah 60. Tuh, lihat. Berarti kita bisa entry sell lagi dengan SL di atas SMA 60 dan risk reward ratio minimal 1:1. Next, cek chart lagi nih. SMA 30 cross ke atas SMA 60 dan RSI pun sudah naik melewati 40, dia naik ke atas 40. Artinya kita bisa entry buy dengan SL dipasang di bawah SMA 60. Dan jangan pernah lupa, risk reward ratio harus bagus ya, minimal 1:1. Yes, seperti halnya strategi trading yang lain, strategi ini pastinya punya kelebihan dan kekurangan dong. Kelebihannya simple banget, gampang dipahami. Bisa dipakai buat scalping cepat di M1. Kombinasi tren dan momentumnya bikin entry lebih akurat. Kekurangannya, sering muncul fake signal kalau market lagi sideways. Harus disiplin, nggak bisa asal entry, dan dia butuh eksekusi cepat, jadi nggak cocok buat yang nggak terbiasa scalping. Jadi gimana? Udah kebayangkan cara mainnya? Scalping itu intinya disiplin. Strategi simple kayak gini bisa jadi powerful kalau kamu patuh sama rule-nya. Ingat, market time frame M1 cepet banget, jadi jangan sekali-kali entry tanpa konfirmasi. Kalau menurut kamu strategi ini cocok buat gaya trading kamu, coba praktekin dulu di akun demo. Bisa juga kamu coba di aplikasi Quick Pro, linknya ada tuh di deskripsi. Kamu bisa coba di akun demo atau akun mikro yang tersedia. Jangan lupa komen di bawah kalau ada strategi lain yang mau kamu pelajarin bareng. Like kalau video ini bermanfaat, share ke teman-teman trader kamu, dan pastiin kamu subscribe biar nggak ketinggalan strategi-strategi trading lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit!